Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Mas Fakir, rekan tutorial terdekat pada kelas karya ilmiah di aktivitas belajar 6, yaitu tema kita adalah membedah artikel ilmiah. Nah, yang mana kemarin di tugas 1, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk segera membuat judul atau merangkum judul dari 5 artikel jurnal atau 5 buku yang mana untuk mendukung dalam pembuatan karya ilmiah. Kemarin di web 1 itu sudah kita bahas, kemudian untuk di pertemuan ke-6 atau aktivitas belajar 6 ini kita akan membedah artikel ilmiah, di mana di e-learning kita itu tugas pertama kita harus mempersiapkan web 2, atau nanti waktu dan tempat kita akan siapkan dan diskusikan di melalui forum, yaitu di grup WA atau di pesan pada fitur e-learning. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, materi pembelajaran untuk mata kuliah karir sebelumnya itu kegiatan secara sinkronus ya, yang mana tutorial webinar, di mana kita terdiri dari 4 web ya. Web 1 kemarin pertemuan pertama sudah kita laksanakan, web 2 yang mana pada minggu ini, dan web 3 serta web 4. Ada 4 tutorial webinar yang akan kita lakukan secara sinkronus, yang mana ini untuk membimbing kalian agar bisa dalam penyusunan karya ilmiah ini kita terselesaikan dengan baik. Kemudian untuk web 2 nanti kita diskusikan mengenai waktu, di mana untuk kegiatan hadir pada tanggal yang telah ditentukan nanti. Saya akan bagikan linknya di e-learning apabila waktu dan tempat telah kita sepakati. Kemudian saya ulang kembali, di aktivitas belajar 6 ini dibedah artikel ilmiah yang saudara mahasiswa dalam kegiatan pertama sudah diterapkan ya, untuk web 1 dan web 2 pada pertemuan ini. Kemudian kita akan membedah artikel ilmiah dari sisi judul ya, relevansi judul dan isi serta struktur karangan, sistematika dan format artikel ilmiah, menganalisis pemikiran hasil penelitian serta cara mengutip dan membuat perpustakaan atau daftar pustaka. Nah, kemudian untuk secara gambaran, secara umum ya, ini yang nanti akan kalian susun di dalam penyusunan karya ilmiah. Itu ini nanti saya kirimkan ya formatnya, agar Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa bisa menyusun secara sistematika di dalam pembuatan atau penyusunan karya ilmiah ya. Baik dari judul ya, nama, ini fontnya 14 ya, dan nama mahasiswa, nama tutor ya, jika jarak kosong dan spasi ya. Ini salah satu di panduan ini sudah ada ya, tapi ini secara garis besar ini dibuatkan seperti template atau format yang telah disediakan. Kemudian nama program studi ya, kemudian email, abstrak, kemudian juga ada kata kunci. Nah, di sini formatnya sudah dicantumkan di setiap bagian. Kemudian pendahuluan ya, kemudian juga ada metode penelitian atau perangkat pikir. Nah, ini harus dijabarkan pada umumnya ya, metode penelitian dalam penyusunan atau pembuatan karya ilmiah yang kalian teliti itu menggunakan metode
apa yang ada pada referensi dari jurnal atau buku yang kalian ambil ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini hasil dan pembahasan ini tentu harus diolah menggunakan metode penelitian yang kalian gunakan ya. Hasil dan pembahasan ini harus diolah data primer dan data sekundernya, yang mana berupa wawancara, berupa kuesioner, berupa studi langsung atau penelitian secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini hasil dan pembahasan ini harus diolah dan diuji berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh Bapak Ibu atau mahasiswa yang kemarin sudah melampirkan draft penyusunan karya secara utuh, sehingga itu harus dicek kembali ya. Kita juga heran, itu penyusunan karirnya sudah ada hasil dan pembahasan. Nah, ini padahal kita belum bahas ke sana. Nah, ini maksudnya kita membahas penyusunan karya ilmiah ini secara teratur atau secara bertahap. Tidak di tugas 1 kalian sudah mengupload itu judul karya ilmiah, sudah ada hasilnya, itu harus disimpan dulu ya, karena kita belum masuk ke sana. Yang mana di tugas 1 itu adalah judul karya ilmiah rangkuman ya, daripada 5 jurnal maupun 5 buku, yaitu terbitan 10 tahun terakhir. Itu yang harus dirangkum ya, belum ke pembahasan, apalagi ke kesimpulan, itu belum ya, harus diteliti lagi. Dan kemarin mengupload di tugas 1 sudah ada simpulan. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasanya di akhir ya, yang akan dicantumkan dari berbagai sumber referensi yang kalian ambil ya, baik dari 5 jurnal yang kalian referensikan maupun dari 5 judul buku yang kalian masukkan di dalam pembahasan maupun di dalam rangka pikirnya. Itu harus dicantumkan di daftar pustaka ini, harus ada semua ya. Kemudian maupun sumber-sumber internet yang lain, baik dari Google Scholar maupun internet yang lain, terus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, ini ya format dalam penyusunan karya. Nanti saya akan kirim ini di dalam grup WA supaya kalian bisa menghitung dengan teratur dan dengan rapi, dengan baik, sesuai dengan panduan yang ada di dalam pedoman panduan dalam pembuatan atau penyusunan karya ilmiah. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa aktif tutorial kelas karya ilmiah, itu ya dalam pembahasan aktivitas belajar 6 ini kita akan membedah sebuah artikel ilmiah mengenai dari sisi judul sampai ke akhir, yang nantinya kita akan bahas pada tutorial buat benar 2 mengenai waktu dan pelaksanaannya. Pada minggu ini kita tentukan waktu jamnya ya, supaya nanti dapat hadir semua. Nanti lewat diskusi dalam forum untuk menentukan waktunya, dirapatkan supaya tanggal dan waktunya bisa kita laksanakan dengan baik dan bisa hadir semua. Baik, itu saja rekan-rekan mahasiswa. Selamat belajar dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semoga sukses. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutor.